Ya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menolak seluruh eksepsi terdakwa. Jaksa menilai terdakwa tidak memahami secara mendasar detail material cyber yang berujung pada keonaran. Kita bicara worst skenario ya dari versi kita. Saya eksepsi ditolak. Berarti sidang jalan. Mas Roy rapid ditolak. Kan kami berdua sama-sama sidang. Itu yang datang bukan cuma media-media nasional. Saya pastikan yang datang adalah BBC, CNBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Itu akan datang kenapa? Ini presiden yang sangat buruk buat seluruh dunia. Bukan hanya untuk negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Ibu Irma Suryani Chaniago. Udah lama nggak terdengar ya suara Ibu Irma Suryani Chaniago terkait kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus-terusan digoreng habis-habisan oleh Roy Suryo CS. Ibu Irma Suryani Chaniago mengomentari Siti Pa yang katanya tidak melakukan apa-apa, tidak memfitnah, tidak menghina Pak Joko Widodo. Pedas banget nih ya komentar Bu Irma Suryani Chaniago. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, yang kedua ini saya ingin men-spill videonya Refli Harun. Dari fakta persidangan kita bisa melihat bahwa satu, ya, bahwa dokumen itu pastilah bukan dokumennya Pak Jokowi, itu dijelaskan. Dokumen itu dokumen yang tidak rusak, masih bisa diakses. Mas Roy tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak ada saksi yang membenarkan dia melakukan kegiatan-kegiatan hacking, kegiatan yang mencuri dokumen elektronik. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Saya mengenal Refli sebagai orang yang sangat paham dengan hukum tata negara yang kemudian hari ini menjadi penasehat hukum di kubunya Roy Suryo dan Tifa. Saya sebetulnya tidak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah dan saya kritisi adalah ketika Refli di video ini menyampaikan bahwa yang dipermasalahkan itu adalah dokumen yang dimiliki Dian Sandi, sehingga tidak masuk pokok perkara, katanya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau yang dipermasalahkan adalah ijazah yang upload Dian Sandi, kenapa juga kalian semuanya ya membuli, mencaci, kemudian menyudutkan, menghancurkan harkat dan martabat Pak Jokowi? Kan itu persoalannya. Kenapa pula kemudian sekarang ribut bahwa dakwaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat, terjadi error in objecto dan error in persona. Surat dakwaan yang diajukan kepada saya mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba ya minta bahwa perkara ini tidak dilanjutkan? Bukannya Roy Suryo menantang ya agar Pak Jokowi melaporkan dia dan Tifa dan seluruh kawan-kawannya secara hukum, kan itu tantangannya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Nah, kalau sekarang tiba-tiba semua mengelak bahwa yang diteliti bukan ijazah Jokowi, nah terus apa sebenarnya yang kalian maksudkan gitu loh ya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Refli, Anda kan saya tahu persis ya, Anda itu sebenarnya anak muda yang cerdas, yang terus terang saya respect. Tapi saya juga bingung akhir-akhir ini melihat situasi, kondisi yang omongan klien-klien Anda itu bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Coba aja lihat nanti ya di video-video yang akan saya tampilkan nanti. Hari ini bilang tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi lain saat bilang bahwa yakin 99% palsu. Di sisi lain hari ini ketika masuk dalam pengadilan malah mengatakan bahwa tidak pernah mengucapkan bahwa
ijazah Pak Jokowi itu 99% palsu. Ada yang namanya jejak digitalnya. Seharusnya Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat tahun ini, pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Tuh, ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Anda sebagai kuasa hukum bisa nggak sih melihat pernyataan-pernyataan yang selalu bertolak belakang satu dan lain itu? Ini kegaduhan-kegaduhan seperti apa yang kalian inginkan? Coba pikir baik-baik. Negeri ini butuh kondusivitas. Karena hari ini di saat ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga mensejahterakan rakyat karena situasi ekonomi tidak baik, seharusnya nggak boleh gitu ya ada orang yang membuat gaduh di negeri ini, ya, membuat pemerintah tidak fokus. Saya tuh sebenarnya nggak pernah mau nih ngomongin soal ini, ya, apalagi men-spill Refli Harun. Tapi hari ini saya men-spill karena saya merasa terganggu juga nih ya, geli gitu ya terhadap apa yang disampaikan Refli di video ini. Jadi saya kira cukuplah. Gentle aja semua gentle, semua clear. Teruskan sidang sampai selesai. Karena siapa yang menuduh, dialah yang mendalilkan. Siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan dan punya bukti. Lah kenapa minta buktinya kepada JPU? JPU punya bukti untuk menuntut kalian. Keliru-keliru ini pernyataannya sebagai pengacara. Menurut saya, sudahlah, ikuti prosesnya. Stop, sudah tidak perlu lagi caci maki, bully-bully. Hari ini tempe, besok dele ngomongnya. Saya ngelihatnya tuh, mohon maaf ya, kenapa selama ini saya nggak mau ikut dalam peristiwa ini gitu ya? Karena menurut saya ini peristiwa yang sebetulnya nggak perlu terjadi gitu ya, nggak perlu ada. Karena UGM sudah menyampaikan, kawan-kawan Pak Jokowi juga sudah memberikan kesaksian. Apalagi? Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Nah sekarang ketika ijazahnya Roy Suryo dipermasalahkan, ngamuk-ngamuk, nggak terima. Coba kembalikan pada diri sendiri gitu loh. Fair lah, gentle lah jadi laki-laki. Saya cuma mengatakan ini, kenapa? Saya sebel aja tuh udah sekian lama kasus ini nggak selesai-selesai. Sekarang udah masuk ke pengadilan, lanjutkan. Ngapain harus dihentikan karena error in objecto, kemudian apalagi error in persona? Sudahlah, jangan membolak-balikkan fakta lah. Cukup. Hari ini Indonesia ekonominya sedang tidak baik-baik saja karena ya side effect dari ekonomi dunia yang sedang tidak baik. Stoplah. Ya, lakukan sebagai anak bangsa langkah-langkah konstruktif dalam mendukung pemerintah. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Bukan dengan terus-terusan ya, dengan drama-drama. Aduh, malu terus terang saya mendengar apa yang kalian sampaikan statement satu, statement lain di medsos, di TV nasional gitu ya. Tidak memberikan diskursus positif kepada masyarakat ya, membelah bambu, membelah masyarakat untuk saling membenci. Aduh, nggak konstruktif lah ya. Stop bully-bulian, stop caci maki. Teliti. Tidak perlu sampai ke kuburan, tidak perlu sampai ngomongin otak Jokowi kecil. Tidak perlu mencaci maki Pak Jokowi, nggak perlu. Yuk kita sama-sama bangun bangsa ini, ya. Jangan pecah belah, jangan belah bambu, jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, dan kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah yang selalu terjadi, ya, dalam setiap ada masalah di negeri ini. Kita kasihan dengan Pak Presiden yang fokus untuk bisa mencapai Indonesia Emas dengan semua programnya, ya, walaupun kita tahu ya banyak yang tidak membantu, justru malah merusak program-program Pak Presiden di lapangan. Dan itu yang harus kita kecam, kita kawal, kita support Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Salam keindonesiaan.
bagaimana sebenarnya kita berlogika tentang ijazah ini. Ini kan 1120. Ya, ya, ya. Yang 1119 itu Ibu Murtiningsih siapa gitu? Ya, ini yang postingan dari saya. dari Mas Andi ya. Ya, ini nanti bisa ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kita tanya, ini siapa yang punya kalau bukan Pak Jokowi? Ada nggak misteri 45 tahun bisa bertahan hanya untuk mengungkap ini? Kalau dijawab ini Pak Mulyono, Mulyono ada kok ijazahnya. Ada. Ya, ya. Siapa yang punya ijazah ini? Nah, jawaban mereka apa dengan inkonsistensi soal nomor ini? Ya mereka kan selalu berkutat-kutat hanya pada soal hologram, hanya soal foto, hanya soal huruf, ada soal A-nya begini, macam-macam lah. Ketika ini dibawa ke ilmu-ilmu yang seperti misalkan yang diperagakan oleh abang saya tadi, Bang Andi itu, maka perdebatannya jadi panjang. Harus ada merah lah, gradien lah, putih lah, apa segala macam. Itu kan rumit sekali tuh bagi masyarakat awam. Lebih-lebih dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, teknologi, masyarakat kita kadang banyak tidak paham. Yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah bagaimana mereka, bukan kami sebenarnya, tapi bagaimana mereka memandang kasus ini dari awal. Oke. Itu justru yang harus kita lihat. Sehingga kita bisa menemukan inkonsistensi mereka. Oke. Inkonsistensi Mereka itu maksudnya Roy Suryo CS ya? Saudara dan kawan-kawan. Bayangkan, pertama kali ini dulu kita ketemu sama mereka sebelum Bang Andi misal membawa bukti atau saya membawa bukti, mereka malah menuduh Pak Jokowi tidak pernah berkuliah loh. Tidak pernah berkuliah. Tidak pernah berkuliah di UGM. Betul. Awal-awal itu. Terus dia. Lalu kami itu saya pertama kali pergi ke Semarang bertemu dengan orang yang justru beda 5 tahun dengan Pak Jokowi. Lalu saya berikan buku itu, ini loh buku sebuah daftar alumni yang membuat periode 10 tahun itu. 10 tahun alumni dari tahun 78 dari tahun 78 sampai 88 kalau tidak salah itu. Di situ ada Pak Jokowi, Lalu kita perkuat dia dengan daftar nama terdaftar yang dulu disebut dengan majalah apa namanya itu, yang orang-orang masuk kuliah itu. Peran itu ya, si Artinya kan sekarang kita begini, ketika itu sudah disanggah, lalu mereka inkonsisten dalam melihat kasus ini. Lalu mereka masuk ke persoalan ijazah awal mula. Ingat nggak Bang Sal ketika mereka mengatakan bahwa ijazah ini tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan tahun 85. Itu kata mereka. Ngumpullah semua ahli-ahli ini, terutama ahli-ahli yang memang menguasai ilmu itu, bahwa tidak benar itu tahun 85. Karena ijazah saya juga tahun 85 tahun begini, kok hurufnya gitu kan. Itu ditinggalkan. Ya kan? Masuklah mereka ke soal foto. Nah kebetulan memang kalau soal foto itu, dari foto yang saya tampilkan itu, hitamnya itu agak sembunyi, kalau merah ada di sana. Kan itu jadi pintu masuknya, mereka mengatakan itu asli. Itu palsu gitu. Itu pintu masuk. Pintu masuk untuk tuduhan mereka bahwa itu Bang palsu. Sahal masuk akal nggak di kepala Bang Sahal? Fotonya mereka tolak sebagai bahwa itu foto Pak Dukmatno Budi Utomo, tetapi stempelnya mereka akui bahwa itu stempel di bawah foto. Loh, fotonya aja nggak diakui. Lalu bagaimana mereka tidak mengakui itu sebagai fotonya Pak Jokowi? Ya kan mereka sendiri yang mengatakan 99% ini bukan Pak Jokowi kan? Masuk akal nggak di kepala kita? Fotonya tidak diakui itu foto Pak Jokowi, tetapi mereka mengakui itu ditindih oleh stempel. Lah kalau memang itu bukan foto Pak Jokowi, ngapain ditindih pakai stempel? Ya kan? Dan sekarang begini, saya mau ngajak berlogika. Kita tidak bermain data, biarlah mereka bermain data. Nomor ijazah itu kan punya nomor. Ada 119, ada 1119, Pak Jokowi 1120, ada lagi temannya Pak Jokowi 121. Di mana-mana seluruh kampus di Indonesia ini kan pasti memiliki nomor itu. Pertanyaan saya ke satu, lalu 120 itu siapa? 1120. Ada nggak yang bisa menjawab itu? Kalau memang itu bukan Pak Jokowi. Ini kan 1120. Yang 1119 itu Ibu Murtiningsih siapa gitu? Ya, ini yang postingan dari saya. Dari Mas Andi ya. Ya, ini nanti bisa ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kita tanya, ini siapa yang punya kalau bukan Pak Jokowi? Ada nggak misteri 45 tahun bisa bertahan hanya untuk mengungkap ini? Kalau dijawab ini Pak Mulyono, Mulyono ada kok ijazahnya. Ada. Ya. Siapa yang punya ijazah ini? Nah, jawaban mereka apa dengan inkonsistensi soal nomor ini? Ya mereka kan selalu berkutat-kutat hanya pada soal hologram, hanya soal foto, hanya soal huruf, ada soal A-nya begini, macam-macam lah. Tetapi mereka tidak pernah sampai berpikir ketika mereka memegang analog, lalu mengkomparasikan dengan ijazah yang lain, ternyata tidak ada beda. Jawaban apa mereka sekarang? Kan nggak ada jawaban mereka. Makanya saya mengatakan, ada yang masih percaya bahwa ini hanya soal ijazah, pembuktian ijazah palsu atau tidak. Berarti
orang ini betul-betul tidak memahami bagaimana dinamika politik. Ini politik ini, tidak ada urusan dengan hukum, tidak ada urusan dengan pembuktian ijazah. Ijazah ini hanya channeling bagi mereka. Ini urusan politik, ini orang rebutan cawapres. Iya, ujung-ujungnya 2029. Ujung-ujungnya 2029. Bukan 2029. Ya semakin cepat semakin baik. Atau lebih cepat. Lebih cepat. Kan ada urusan nih soal ijazah kok mau diteliti. Emang ini ijazah siapa? Sekarang begini, kalau mereka, saya juga kadang bukan ini ya sama teman-teman yang ikut menjelaskan tentang foto gitu. Lucu aja saya melihat ketika mereka berbantah-bantahan soal foto. Ya foto ini ada kok, bukunya ada. Kan ada buku alumni. Ada dicetak tahun 88, ada tulisan kok itu dicetak 88. Sama sekali tidak diambil dari Pak Jokowi, tapi diambil dari orang lain yang lulus 5 tahun setelah Pak Jokowi. Tapi namanya termuat di dalam buku alumni. Orangnya Pak Jokowi pakai foto kok. Nah, kalau dikaitkan dengan Pak Dukmatno Budi Utomo, Pak Dukmatno Budi Utomo itu dicek dia di catatan sipil lahir pada tahun 77. Kalau Pak Jokowi itu wisuda tahun 85, dia lahir tahun 77, baru belasan tahun dong umurnya. Masa dia sudah skupisan begini? Saat mereka melakukan pengerudukan atau demo lah di depan rumah Pak Jokowi, saya banyak dapat cerita yang agak seram-seram juga sebenarnya niat mereka itu. Misalnya diam-diam ternyata mereka itu benar-benar niatnya sebenarnya bukan untuk menemui Pak Jokowi, ya kan, untuk meminta atau membujuk Pak Jokowi untuk melihatkan ijazah, tetapi beredar di WAG gitu ya, bahwa mereka sebenarnya ingin sampai membakar rumah segala macam. Nah, kira-kira itu tergambar nggak tadi Bang Adi? Kalau menurut saya itu ada pada pemeriksaan Solo. Ada pemeriksaan Solo. Jadi di Solo itu tetangga, masyarakat daerah sekitar itu diperiksa, Bang. Berarti penyidik nanya ke seluruh masyarakat? Iya, masyarakat sana. Jadi gini, 160 selalu dikatakan bahwa harus ada efek yang nyata kan. Di 28 itu pun sama gitu. Bahwa tidak hanya sosial media tapi nyata. Nah, pertanyaannya gampang sekali, Bang, sebenarnya kalau kita mau menelisik lebih jauh ke dalam, bahwa kemudian sederhana pembuktiannya, bahwa saya datang ke tempat abang, tetapi saya tidak datang dengan secara baik-baik. Kalau seperti itu, tunjukin dong. Nggak seperti itu, nggak teriak-teriak, bakar, gantung Jokowi, kan itu kan? Dan itu ada, Bang. Ini saya buka, ada salah satu alat bukti, ada gantung Jokowi, bakar Jokowi, ada itu. Jadi itu bukan isu itu, Bang. Itu nyata, ada videonya. Artinya pada saat mereka datang ke rumah Pak Jokowi itu setelah mereka ke UGM kan, habis itu kan ke rumah Pak Jokowi. Kalau pada saat itu di rumah Pak Jokowi security-nya juga lemah, bisa jadi mereka masuk dan bisa membakar rumah berarti ya. Bahaya, Bang. Bahaya, Bang. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bukan datang baik-baik itu, Bang. Itu bukan datang baik-baik. Kenapa menggunakan perempuan di sini, campuran ya? Lebih banyak perempuan dilakukan karena yang paling gampang untuk disiasati itu adalah perempuan, yang paling gampang dihasut sebenarnya untuk melakukan hal-hal, karena memanfaatkan kelemahan seorang perempuan. Ini settingan, Bang. Kalau analogi kriminolog itu, siapa sih yang paling mudah dipengaruhi dan paling tidak disangka untuk melakukan hal-hal yang tanda kutip gitu? Nah, itu bisa perempuan, Bang, yang didorong, teriak-teriak, kemudian melakukan anarkis pun mungkin dipertimbangkan, pegang aja kalau perempuan, jangan dibiarin kan. Ini analogi kriminolog, tetapi itu kan ada alat pemikirnya di belakang untuk menyeting itu, Bang. Jadi nggak semua perempuan juga. Nah, ada laki-laki juga yang kita lihat. Nah, inilah. Nah, nanti berbagi peran itu, Bang. Ada buktinya nggak, Bang Ade, yang ditemukan atau yang sudah diperoleh oleh penyidik bahwa memang niat untuk membakar rumah Pak Jokowi pada saat mereka ke rumah itu memang apakah sifatnya on the spot aja karena rasa emosi, atau memang sudah ada rencana yang ditemukan oleh penyidik? Ada rencana sebelumnya nih, ada dari percakapan si A, si B gitu loh. Ya, maksud apa? Saya ngerti bahwa ada nggak barang-barang, barbuk, seperti bom molotov atau hal-hal yang bisa memang dibuat untuk mencelakai atau digunakan. Itu sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi seperti itu. Namun
pemeriksaan tetangga yang kurang nyaman, ya, yang tidak merasa nyaman pada saat mereka ada di situ, itu kan juga dilakukan pemeriksaan di Solo gitu. Nah, ini perbuatan nyata intimidate. Jadi gini bang, saya datang ke tempat abang, meminta abang menunjukkan ijazah. Saya bukan lembaga hukum, saya bukan pengadilan, saya juga bukan polisi. Terus saya mengintimidasi abang. Ini tahu nggak? Ini intimidasi loh bang. Gimana guys? Terkait video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar JK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.